Dia orang paling licik coy. Sampai-sampai kepolisian di Jepang menyatakan ini adalah salah satu kasus kejahatan terbesar di Jepang. Dari awal, dia udah punya jurus maut yaitu kata-kata manis. Dari kata-kata manis terasah lagi jurus manipulasinya. Dan gak main-main, dengan jurus manipulasinya, dia bisa merekrut orang lain untuk jadi kaki tangan dalam tindak kejahatannya. Dari situ, dia bisa menipu orang sampai total puluhan miliar. Dan bahkan dengan kemampuan manipulasinya ini, dia bisa melakukan hal yang lebih gila, yaitu menghabisi nyawa 6 orang tanpa menggunakan tangannya sendiri. Serem ya? Nggak pakai lama, nyok kita mulai ceritanya. Futoshi Matsunaga lahir di Fukuoka pada tanggal 28 April 1961. Dia kemudian dibesarkan di daerah Yanagawa. Di masa sekolah, Futoshi termasuk anak yang pintar secara akademis. Dia good looking juga. Bukan cuma itu, dia juga punya kemampuan bersosialisasi dengan baik alias pintar bergaul. Bahkan sedari kecil bisa dibilang gaya bicaranya udah meyakinkan. Udah tahu gimana caranya berkomunikasi dengan luas. Dengan kelebihannya itu, bukannya dia kembangkan untuk hal-hal yang positif, malah dia gunakan untuk hal-hal yang nggak baik. Sifat-sifatnya juga jelek, suka bohong dan emosian. Sebenarnya udah mulai kelihatan kalau dia punya kecenderungan manipulatif. Menginjak masa SMA, Futoshi ini ketahuan melakukan pelanggaran. Dia ada main sama anak SMP yang akhirnya berujung membuat dia berpindah sekolah ke sekolah khusus laki-laki. Seiring waktu, Futoshi ini jadi sadar, wah kayaknya gue punya kemampuan komunikasi yang baik nih. Gue kayaknya punya bakat ngebacot dengan kata-kata manis. Kayaknya bisa nih gue tipu-tipu orang. Dari situlah Futoshi mulai memilih jalan hidup yang salah dengan melakukan kejahatan melalui manipulasi. Pada umur 19 tahun, Futoshi pun menikah. Kemudian dia punya seorang anak laki-laki. Sudah menikah dan punya anak, Futoshi tetap punya selingkuhan. Malah sampai kira-kira 10 orang selingkuhannya. Salah satu selingkuhannya bernama Junko Ogata. Futoshi dan Junko bertemu sekitar Oktober 1982. Junko ini dulunya teman sekolah Futoshi. Junko lahir dari keluarga yang cukup tajir. Dia kerja sebagai seorang guru TK. Orangnya kalem dan sopan, tapi dia juga polos dan rentan. Jadi gampang buat dimanipulasi dan dikendalikan. Hubungan mereka sebenarnya ngeri-ngeri tidak sedap. Karena Futoshi ini sering melakukan pemukulan dan kekerasan. Dia memperlakukan Junko sesuka-suka hatinya aja. Misalnya satu hal aja nih, pernah suatu kali Junko disuruh makan, tapi makanannya ditaruh di lantai. Jadi si Junko itu mesti makan dari lantai sambil berlutut. Tapi biar udah red flag begitu ya, si Junko ini masih aja setia sama si Futoshi. Nah, Futoshi ini bukan cuma melakukan kekerasan kepada selingkuhannya si Junko, tapi dia juga melakukan kekerasan dan penyiksaan kepada istrinya sendiri. Dan yang lebih gilanya lagi, suatu hari Futoshi ngadain pesta di rumahnya. Dia undang tuh semua cewek-cewek yang dia kenal, termasuk selingkuhannya si Junko. Lelah hayati karena diselingkuhin dan dipukulin mulu sama si Futoshi. Istrinya ini kagak kuat, dia pun akhirnya minggat sama anak mereka. Futoshi pun kemudian mencari istri dan anaknya, tapi nggak pernah ketemu. Nggak lama setelah itu pun akhirnya mereka bercerai. Duh, syukur ya mereka nggak pernah ketemu. Kalau nggak, benyek tuh jadi korbannya si Futoshi. Tahun 1994, Futoshi berjanji kepada Junko kalau mereka akan menikah. Tapi ada satu hambatan, ibunya Junko, si Zumi, nggak merestui hubungan mereka. Ya karena ibunya si Junko ini tahu kalau hubungan mereka emang kagak beres. Udahlah awalnya si Junko ini cuma selingkuhan, ibunya ini juga tahu kalau Futoshi sering melakukan kekerasan dan pemukulan kepada Junko. Ya terang aja kagak disetujuin. Merasa ditolak oleh ibunya Junko, si Zumi, Futoshi pun marah. Suatu hari Futoshi datang ke rumahnya si Junko dan melakukan penyerangan seksual kepada si Zumi, ibunya Junko. Tapi pada saat itu Futoshi mengarang cerita kalau si Zumi lah yang mencoba menggoda dirinya dan dia mengaku cuma memukul si Zumi. Di situ Junko lebih percaya Futoshi daripada ibunya sendiri, malah lebih gampang buat dimanipulasiin. Futoshi bilang ke Junko kalau di keluarga lu
Junko, ngapain sih lu tinggal sama keluarga lu? Udah, lu tinggal aja bareng sama gue. Dia membujuk Junko agar mau tinggal bersama Futoshi. Lagi-lagi karena manipulasi, Junko pun memilih tinggal bersama Futoshi. Junko nih kayaknya udah kehilangan akal sehatnya nih. Udah kayak lagunya Kak Agnes Monica. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Mikir lu Junko. Di tahun yang sama, Futoshi membeli sebuah bangunan dan memulai bisnis tatami atau tikar tradisional Jepang yang kemudian berubah menjadi bisnis futon atau semacam tempat tidur tradisional Jepang. Tapi ada juga versi lain dari cerita ini yang bilang kalau memang sejak lulus SMA, Futoshi ini sudah mengambil alih usaha ayahnya yang sebelumnya merupakan bisnis tatami tapi berubah juga jadi bisnis futon. Bisnisnya ini sebenarnya cukup sukses, tapi Futoshi sebagai bos kelakuannya bisa dibilang rada-rada. Dia berlaku semena-mena ke karyawannya. Dia tuh suka memakai alat kejut listrik kepada karyawan-karyawannya. Yang mana hal ini dianggap sebagai hiburan gitu buat dia. Futoshi juga sebenarnya nggak tahu cara menjalani bisnis dengan baik dan dia nggak peduli dengan manajemen toko tersebut. Yang penting buat dia gimana caranya dapat duit yang banyak. Karena hal itulah Futoshi malah menggelapkan uang pelanggan-pelanggannya sampai dengan 180 juta yen. Kalau dirupiahin itu bisa puluhan miliar coy. Bukan cuma menipu dalam bisnis, Futoshi ini juga sering menipu dalam kehidupan pribadinya. Diketahui Futoshi ini sering gonta-ganti nama dan identitas untuk mengelabui orang. Pokoknya gimana caranya supaya dia kelihatan baik dan terpandang di mata orang-orang. Karena kejahatan-kejahatannya itu, Futoshi sebenarnya udah jadi buronan, tapi polisi masih belum berhasil buat nangkap dia tuh. Menghindari pengejaran polisi, Futoshi dan Junko pun pindah ke sebuah kondominium dan mengubah identitas nama keluarga mereka menjadi nama keluarga Hashimoto. Pasangan ini udah jadi duo maut. Mereka kayaknya udah mulai kehilangan hati nurani untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Korban kejahatan pertama mereka terjadi di bulan April 1993 terhadap seorang perempuan yang sudah menikah. Mulai dah nih kan mulut manisnya si Futoshi berbicara. Dia ngaku-ngaku ke perempuan ini kalau dia adalah seorang pria single yang tajir dan hidup bersama seorang adik perempuannya. Karena Futoshi ini lihai banget dalam berkata-kata, ditambah mungkin pada saat itu tampak si Futoshi ini bisa dibilang good looking lah, babang tampan gitu kali ya. Alhasil si perempuan ini klepek-klepek, dia kemakan rayuan gilanya si Futoshi. Dia mau aja diajak tinggal bersama Futoshi dan Junko yang diakuinya sebagai adiknya tadi. Perempuan yang tidak diketahui dengan jelas identitasnya ini akhirnya pun meninggalkan suaminya dan membawa ketiga orang anaknya untuk tinggal bersama Futoshi dan Junko. Pada bulan September di tahun yang sama, salah satu anak dari perempuan ini meninggal dunia secara misterius. Karena hal itu, dua anak lainnya ditarik oleh keluarga suaminya. Pada bulan Maret 1994, perempuan ini akhirnya juga ditemukan meninggal tanpa sebab yang jelas. Ada yang bilang karena bundir, ada yang bilang juga karena sakit. Yang pasti dikabarkan sebelum meninggal, perempuan ini memakan kotorannya sendiri. Kalau kata gue mah itu udah pasti ulahnya si Futoshi. Cuma pasti udah diotak-atik sama dia supaya kematian perempuan ini memang tampak secara alami. Dan selama perempuan itu hidup bersama Futoshi, diketahui dia sudah tertipu sebanyak 11,8 juta yen. Tapi sampai di sini polisi pun belum juga menemukan bukti yang kuat untuk menangkap Futoshi. Dan walaupun Futoshi ini udah mengumpulkan uang yang banyak gitu ya karena penipuan, tetap aja duitnya cepat habis. Itu duit miliaran kagak cukup buat si Futoshi. Karena terancam kehabisan uang, Futoshi pun harus mencari mangsa lagi. Korbannya kali ini adalah seorang kenalannya waktu dia masih menjalankan bisnisnya dulu.
bernama Kumiho Toraya. Kumiho punya seorang anak perempuan yang namanya nggak pernah dipublikasikan. Jadi kita panggil aja dengan sebutan si A. Futoshi dan Kumiho dulu cukup akrab. Mereka malah sempet bestian. Kumiho Toraya ini punya hobi kobam alias mabok. Sialnya, kalau pas si Kumiho ini lagi mabok, dia suka keceplosan curhat tentang masa lalunya. Dimana saat itu dia punya banyak riwayat kriminal. Dia juga punya utang yang besar tuh dan lagi dikejar-kejar sama rentenir atau debt collector. Lagian bang, lu ada baik, masa lalu mah dikubur bang, bukan diumbar. Ini masa lalu lu malah lu ceritain sama orang. Yang ada tuh masa lalu jadi bangkit dari kubur. Futoshi, sang oportunis, melihat hal ini sebagai kesempatan emas dan menjadikan hal ini untuk mengancam dan memeras Kumiho. Pokoknya karena udah banyak rahasia Kumiho yang dipegang sama si Futoshi, sejak saat itu Kumiho pun harus menuruti semua yang diminta oleh Futoshi. Kalau enggak, rahasia-rahasia Kumiho ini akan terancam dilaporkan ke polisi dan juga kepada para rentenir atau debt collector. Suatu hari, Futoshi dan Junko memutuskan untuk tinggal bersama Kumiho. Kumiho yang udah nggak punya pilihan akhirnya terpaksa memenuhi keinginan mereka. Apes banget si Kumiho ya, tapi apesnya nggak cuma sampai di situ. Futoshi juga mengadu domba ayah dan anak tersebut supaya mereka berantem. Dan gilanya lagi, Futoshi menyiksa mereka secara fisik dan mental. Kalau mereka berdua nggak nurut apa kata si Futoshi, mereka bakal kena kejut listrik. Pokoknya aneh-aneh tuh permintaannya si Futoshi kepada kedua orang ini. Pernah tuh suatu kali si A disuruh untuk menonjok bapaknya dengan sekuat tenaga. Mereka juga dikasih makan sangat sedikit setiap harinya. Tidur aja cuman kira-kira 3 jam sehari. Mereka sudah jadi tawanan di rumah mereka sendiri. Bahkan Futoshi dan Junko membuat batasan-batasan penanda di rumah Kumiho. Di rumahnya sendiri, Kumiho dan anaknya si A hanya boleh jalan dan lewat dari penanda itu. Kalau enggak, mereka bakal disiksa. Si A yang akhirnya putus sekolah pada masa kelam itu, hidupnya semakin menderita lagi. Futoshi menyuruh ayah dan anak itu untuk melakukan hubungan intim di depan matanya. Dan sambil mengambil foto-foto adegan mereka, Futoshi ini ketawa-tawa gitu. Dikira lagi nonton lawak kali ya. Jadi mereka berdua ini udah kayak mainan buat si Futoshi. Sesuka-suka dia aja memperlakukan ayah dan anak ini. Siksaan ini berlangsung selama 2 tahun sampai akhirnya Kumiho dan anaknya disuruh tinggal di kamar mandi. Seringkali mereka berdua ini disiram pakai air es. Dan walau begitu, Kumiho harus tetap bisa berdiri. Kalau enggak, dia bakal babak belur dipukulin sama si Futoshi. Tinggal di kamar mandi bukan berarti mereka boleh pakai kamar mandi. Kalau mereka mau buang air kecil atau BAB, mereka harus menggunakan gelas ataupun mangkok. Dan kalau kotorannya berceceran, mereka dipaksa untuk memakan kotoran mereka sendiri. Bukan cuma itu, Futoshi juga mendokumentasikan semua hal ini untuk kepuasan dirinya. Semisalnya aja nih ya, kalau ada setan ketemu sama si Futoshi, setannya yang insecure. Kalah lihai itu setan sama si Futoshi. Pada akhirnya Kumiho yang udah nggak kuat lagi sama siksaan Futoshi dan Junko, di tanggal 26 Februari 1994 pun kehilangan nyawanya di usia yang ke-34 tahun. Futoshi, si manipulator itu ya, bilang ke si A kalau si A lah yang telah membunuh Kumiho, bapaknya sendiri. Bahkan Futoshi menyuruh si A untuk membuat surat pernyataan kalau memang si A lah yang menjadi pelaku penghilangan nyawa bapaknya. Terus hal gila apa lagi yang dilakukan oleh si Futoshi? Dia menyuruh si A untuk membuang jasad bapaknya sendiri dengan bantuan Junko. Dan ini nih yang lebih sadis. Sebagian besar jasad Kumiho dipotong-potong dulu oleh si Futoshi dan Junko. Kemudian dimasak dan dijadikan rebusan sop daging manusia. Setelah itu memaksa si A untuk memakannya. Kenyataan hidup si A ini lebih horor ya daripada film horor. Kasian banget. Setelah itu, sisa jasad Kumiho pun dibuang ke laut dekat daerah Kunisaki. Futoshi
Futoshi, Junko, dan si A ini akhirnya terus tinggal bersama di rumah almarhum Kumio. Dan gak lama setelah itu, Futoshi pun mendapatkan mangsa baru lagi nih, seorang emak-emak juga yang merupakan seorang kenalan Kumio. Kepada wanita tersebut, Futoshi memperkenalkan dirinya sebagai abang si Junko dan juga paman dari si A. Futoshi dan wanita ini pun berpacaran, bahkan mereka berencana untuk menikah. Futoshi yang emang udah manipulator level atas, lagi-lagi berhasil menipu korbannya sebanyak 5,6 juta yen. Dan kemudian suatu hari Futoshi mengundang wanita itu dan anaknya untuk datang mengunjungi Futoshi. Entah gimana ya, saking hebatnya nih si Futoshi, dia berhasil lagi tuh membujuk wanita itu dan anaknya untuk tinggal bersama dia. Masuk perangkap lagi tuh korban-korbannya si Futoshi. Mereka berdua tinggal bersama Futoshi selama kurang lebih 7 bulan. Selama itu juga mereka merasakan penyiksaan dan penderitaan yang sama seperti Kumio dan si A. Dan selang beberapa waktu lamanya, si wanita itu yang udah gak tahan sama siksa dan derita, nekat lompat dari lantai 2 apartemen tersebut dan kemudian kabur menuju kantor polisi. Di sana dia melaporkan semua kejahatan Futoshi dan Junko. Polisi pun gercep mendatangi apartemen itu, tapi sayangnya Futoshi, Junko, dan si A udah keburu raib. Untungnya anak dari wanita itu masih ditinggal di apartemen itu. Ya kalau enggak bakalan jadi korban lagi tuh. Nah lagi-lagi polisi belum berhasil juga nangkep si buronan ini. Setelah kabur mereka pun menetap di suatu tempat. Walau dalam pencarian polisi, si Junko saat itu sebenarnya tetap masih kerja. Di bulan berikutnya, tiba-tiba si Junko menghilang. Futoshi nungguin si Junko pulang kerja, tapi si Junko nih kagak pulang-pulang. Futoshi udah coba nih nyari si Junko, tapi kagak ketemu juga. Malahan dia sempet tuh memeras dan mengancam si Sumi, ibunya Junko. Dia pikir si Junko ini pasti pulang ke rumahnya nih, tapi ternyata nggak ketemu juga. Karena semua usaha pencarian Junko ini nggak ada yang berhasil juga, Futoshi makin berpikir keras nih. Pokoknya dia cari segala cara supaya Junko kembali ke tangannya. Futoshi nggak terima si Junko kabur begitu aja. Futoshi merasa kalau Junko ini udah jadi kaki tangannya selama ini. Dia nggak akan pernah melepas si Junko. Lagi pula Junko ini kan udah tahu semua rahasia-rahasia kejahatannya si Futoshi. Dan akhirnya Futoshi pun mendapatkan sebuah ide. Dia memanipulasi kematiannya. Dia berupaya agar tersiar kabar kalau dirinya sudah meninggal. Dan ini nih, ada satu ide lagi dari si Futoshi yang kelewat cemerlang apa kelewat kesetanan. Selama masih menunggu Junko kembali dan masih berpura-pura sudah meninggal, Futoshi berhasil memanipulasi anggota keluarga itu, yaitu si Rieko, kakaknya si Junko, dan menipu keluarga tersebut sebanyak 63 juta yen. Gue sampai di sini rada heran sih. Si Futoshi ini ngomong apa sih ke orang-orang ya? Kok gampang banget gitu dia nipu bisa sampai miliaran begitu? Kata-kata dia tuh emang manis banget atau emang kelewat ganteng gitu si Futoshi ini? Sampai orang-orang kesirep gitu sama dia. Pakai ilmu goib mana sih si Futoshi ini ya? Susuk apa ya? Nih yang lebih bikin es moni nih. Gua lanjut ceritanya. Pada akhirnya kabar kematian Futoshi sampai juga ke si Junko. Dan karena si Junko ini tahu kalau si Futoshi udah meninggal, dia pun balik ke rumahnya. Si Junko pikir dia udah aman. Taunya dia cuma kena prank. Si Futoshi kagak mati beneran. Ya ibarat kata gini nih, si Junko nih lagi dikejar-kejar sama si Futoshi yang kejahatannya tuh kagak nanggung-nanggung. Terus kabarnya si Futoshi ini udah meninggal. Lah kan si Junko juga sedikit lega gitu ya. Ya karena udah merasa lega, si Junko balik aja gitu ke rumahnya. Ah udah aman nih. Nah tapi pas si Junko nyampe di rumah, gimana dia kagak kaget? Yang dia lihat muka orang yang ngejar dia, itu orang masih hidup, si Futoshi. Futoshi lagi santai nungguin si Junko. Seakan-akan Futoshi ini ngomong tuh, yuk berbuat jahat lagi yuk. Yuk bisa yuk. Junko pun kaget, bukan cuma karena ternyata si Futoshi ini masih hidup, tapi sekarang Futoshi ini malah tinggal di rumahnya, seatap sama keluarganya. Nah
Nah, di sini nih gue yang lebih nggak habis pikir lagi nih. Si Junko udah tahu yang kondisinya begini, bukannya tobat atau kabur atau lapor polisi gitu ya. Si Junko malah kembali lagi ke aksi jahatnya bersama si Futoshi. Kejebak lagi dia sama si Futoshi. Nah, rumah keluarga besar Junko Ogata ini terdiri dari beberapa orang. Takashige, ayah Junko, Shizumi, ibu Junko, Rieko, kakaknya si Junko, dan suaminya bernama Kazuya. Dan mereka juga punya 2 orang anak, yaitu Aya dan Yuki. Si A, anak dari Kumiyo Toraya tadi, juga dibawa serta untuk tinggal bersama Futoshi. Di rumah tersebut, Futoshi merajalela. Dia yang berkuasa di situ, dia yang bikin peraturan. Keluarga Ogata pun merasakan penyiksaan dari Futoshi, sama seperti korban-korbannya sebelumnya. Mereka cuma makan sedikit, 1 kali sehari. Kalau mereka makan lebih dari 8 menit, mereka tuh bakal disiksa dengan kejut listrik. Ini satu hal yang menurut gua agak konyol nih ya. Kazuya, suami dari Rieko ini, yang merupakan seorang petugas kepolisian, dia juga nggak luput dari manipulasinya Futoshi. Kena juga dia sama si Futoshi. Apa emang bener si Futoshi ini jago banget kali ya? Nah, lanjut, di rumah keluarga Ogata, Futoshi pun memberlakukan ranking. Yang berkelakuan baik akan mendapatkan ranking pertama. Tapi, kalau kelakuannya tuh dinilai sama Futoshi nggak sesuai sama keinginan dia bakal dapat ranking terakhir dan bakalan disiksa sama si Futoshi. Nah, hal ini membuat keluarga besar Ogata saling ribut dan menyerang satu sama lain. Dan mulai dari sinilah puncak dari kegilaan kasus Futoshi Matsunaga terjadi. Pada tanggal 21 Desember 1997, Futoshi memaksa Junko untuk menyetrum bapaknya Takashige yang berumur 61 tahun dengan alat kejut listrik. Yang akhirnya kemudian berujung pada kematian Takashige. Ibunya Junko, Shizumi, akhirnya dia kena mental dan depresi. Shizumi sering meratap di tengah malam dan mengeluarkan suara-suara yang mengganggu Futoshi. Kegilaan Futoshi pun berlanjut. Pada tanggal 20 Januari 1998, Rieko dan Kazuya dimanipulasi oleh Futoshi untuk mencekik Shizumi. Nggak lama setelah kejadian itu, beberapa minggu kemudian, Futoshi menyuruh Kazuya untuk mencekik Rieko, istrinya sendiri. Sementara Junko dan Aya, anak mereka yang berumur 10 tahun, diminta Futoshi untuk membantu Kazuya. Belum puas dengan kegilaannya, Futoshi meminta Kazuya untuk tinggal di kamar mandi dan membiarkan Kazuya kelaparan sampai pada kematiannya pada tanggal 13 April 1998. Masih lanjut lagi nih kegilaannya si Futoshi. Futoshi menyuruh Junko dan Aya untuk mencekik Yuki, adiknya Aya yang baru berumur 5 tahun. Dan inilah yang terakhir. Futoshi menyuruh Junko dan si A untuk mencekik Aya. Edan! Gimana coba itu satu keluarga dimanipulasi biar menghabisi satu sama lain? Tapi ada sedikit leganya nih, karena pada akhirnya Futoshi dan Junko berhasil ditangkap. Tapi ada satu lagi nih, sebelum ditangkap, Futoshi ini masih sempat-sempatnya melakukan satu aksi kejahatan lagi. Pada bulan Juli tahun 2000, Futoshi ini ketemu lagi sama seorang wanita, seorang mak-mak lagi. Polanya sama seperti kejahatan-kejahatan sebelumnya. Wanita itu dibujuk untuk tinggal bersama Futoshi. Dibujuk tinggal bareng, terus ntar menikah, happy ending. Ya begitu-begitu aja tipuannya si Futoshi. Nggak ada informasi secara detail tentang kejadiannya. Tetapi pada saat itu, kedua anak wanita tersebut berhasil diambil oleh Futoshi. Dan Futoshi meminta 20 juta yen sebagai uang tebusan atas kedua anak wanita tersebut. Dapat duit lagi si Futoshi. Nah, balik lagi ke jalan penangkapannya si Futoshi. Semua kejahatan Futoshi ini terungkap karena bermula dari keberanian si A. Si A yang udah bertahun-tahun mengalami penyiksaan dan penderitaan tinggal bersama Futoshi dan Junko akhirnya berani untuk kabur. Pada awalnya dia kabur di tanggal 30 Januari 2002, tapi ketangkap lagi tuh sama si Futoshi dan Junko. Si A sempet disiksa lagi, disetrum lagi, tapi dia kagak kapok. Dan akhirnya yang kedua kalinya pada tanggal 6 Maret 2002,
Si A berhasil kabur dan melaporkan semua kejahatan Futoshi dan Junko kepada kepolisian. Nggak pakai lama, Futoshi dan Junko pun akhirnya ditangkap keesokan harinya. Kejahatan mereka berdua ini udah kagak tahu lagi ya kayak gimana, sampai-sampai media Jepang tuh rame banget meliput kasus ini. Dan kabarnya yang diberitakan di media-media Jepang itu hanya sebagian kecil dari kejahatan yang dilakukan oleh Futoshi dan Junko. Kenyataannya, kejahatan mereka berdua ini lebih kejam, jauh lebih sadis dari apa yang diberitakan di media-media. Udah gua bilang kan, setan aja insecure. Ada satu info lagi nih, pada saat di persidangan mereka, kejadian luar biasa yang terjadi di keluarga besar Ogata ini ada bagian yang lebih ekstrim nih. Futoshi dan Junko mengakui kalau mereka memotong-motong semua tubuh korban dan merebus mereka di sebuah panci besar. Ada kabar lain juga nih yang bilang kalau mereka memakai blender sebelum mereka membuang sisa-sisa jasad korban mereka. Dan si Futoshi ini ya masih sempat-sempatnya mencoba memanipulasi pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa Junko lah dalang dibalik semua ini. Akhirnya Futoshi dan Junko dikenakan hukuman atas 7 pembunuhan. Dalam kasus ini, polisi tidak pernah menemukan sisa-sisa jasad potongan para korban. Pada tanggal 28 Desember 2005, Pengadilan Distrik Fukuoka menjatuhkan hukuman gantung kepada Futoshi Matsunaga dan Junko Ogata. Mereka pun kemudian mengajukan banding. Tapi pada tanggal 26 September 2007, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman mati kepada Futoshi Matsunaga. Tetapi hukuman Junko Ogata dirubah dari yang sebelumnya eksekusi mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Karena dinilai Futoshi lah yang memaksa Junko untuk membantunya mengeksekusi para korbannya. Ini kasus kayak bukan kenyataan, kayak lagi nonton film gitu kan. Sampai gue berpikir, nggak mungkin ada hal kayak gini di dunia nyata. Tapi nyatanya benar-benar terjadi di dunia nyata. Karena penjahatnya nggak pernah benar-benar membunuh orang secara langsung dengan tangannya sendiri. Dia pakai kelihayannya, yaitu manipulasi untuk membuat orang saling membunuh. Sampai di akhir cerita ini ya, gue masih nganga gitu. Kok bisa orang dimanipulasi segitunya? Apa emang kalau akal sehat udah hilang, orang tuh segitu gampangnya buat dikendaliin ya? Ya, itu tadi kasus dari Futoshi Matsunaga. Makasih banyak udah nemenin gue bahas kasus ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat atau penyampaian gue yang kurang pantas. Yang subscribe, gue doain makin kece dan makin tampan. Amin. Lanjutkan, Merdeka Atawati.